Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pembacaan Injil kita pada hari ini terambil dalam Markus 10 ayat 13 hingga ke-16 dengan judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkannya tangannya kepada mereka, ia memberkati mereka. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah secara online. Semoga Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah senantiasa sehat, bahagia, dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, rasa bahagia juga melingkupi saya. Pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Krisdia Novita Ningtyas, biasa dipanggil Dian. Saya seorang mahasiswa semester 5 Fakultas Teologi Program Studi Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Teknologi Solo. Saya merupakan warga jemaat GKJ Wonogiri. Senang hati ini bisa berkenalan dengan Bapak Ibu, sehingga di lain kesempatan kita bisa saling tegur sapa, kita bisa saling lebih mengenal. Salam kenal dan salam persaudaraan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema ibadah kita hari ini adalah anugerah kasih Allah kepada anak-anak. Berbicara tentang anugerah, sebentar lagi kita akan merayakan anugerah terindah dari Allah melalui perantara Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia. Bapak Ibu, momen Natal sebentar lagi akan kita rayakan bersama. Setiap tampilan-tampilan yang luar biasa akan bersama kita saksikan bersama seluruh keluarga kita tercinta, baik dari kalangan anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adiyuswa, akan semarak merayakan Natal pada tahun 2024. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kemarin saya juga melakukan persiapan untuk khotbah pada hari ini, dan kemarin saya juga melihat bagaimana proses latihan anak sekolah minggu yang diadakan sore hari. Saya melihat begitu semangat dan antusiasnya mereka dalam berlatih.
Mereka ingin berlatih secara rajin untuk nantinya bisa menampilkan paduan suara yang indah bagi Tuhan dan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekolah minggu bukan hanyalah penyanyi yang nantinya akan mengisi acara Natal, tetapi mereka adalah mutiara Tuhan yang sangat berharga. Mereka dikaruniakan Allah kepada kita yang harus kita jaga. Bapak Ibu, sesuai tema ibadah kita hari ini, kita akan belajar bagaimana anak-anak sebagai anugerah yang berharga bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pernahkah kita mendengarkan lagu Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Bapak, Ibu, lagu tersebut mengingatkan kita bahwa Tuhan kita mencintai setiap anak di dunia, tidak membedakan warna kulit hitam putih, tidak membedakan rambut ikal, keriting, dan lurus. Semua sama dicintai oleh Tuhan. Lagu tersebut mengingatkan kita bahwa setiap anak adalah anugerah Tuhan yang berharga. Mereka datang ke dunia dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Mereka datang untuk kita sebagai orang dewasa menjaga mereka, membimbing, dan kita ajarkan tentang kebenaran firman dan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kita, dalam Markus 10 ayat 13 hingga ke-16 yang telah kita baca bersama, terdapat peristiwa yang sangat menyentuh setiap hati kita. Kisah ini bermula ketika Tuhan Yesus berangkat dari Galilea menuju daerah Yudea dan menuju daerah seberang Sungai Yordan. Dan disitulah orang banyak datang mengerumuni Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Dalam ayat 13, kita mengamati bersama bahwa banyak orang membawa anak-anak mereka dengan tujuan supaya Tuhan Yesus datang, menyentuh, dan memberkati anak-anak mereka. Namun, di tengah situasi yang dipenuhi oleh orang banyak, maka marahlah murid-murid Tuhan Yesus. Karena dalam budaya Yahudi saat itu, anak-anak memiliki status yang bisa dibilang rendah. Anak-anak dianggap tidak bisa berpendapat, dan seringkali anak-anak dianggap remeh dan disepelekan. Begitu miris dan kasihan, di mana anak-anak tidak memiliki hak yang sama. Bapak, Ibu, tetapi bagaimanakah jawaban, bagaimanakah respon Tuhan Yesus terhadap kejadian tersebut? Pada ayat yang ke-14, jawaban dan respon Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kasih yang begitu besar kepada anak-anak. Ia tidak hanya mengulurkan tangannya dan memberkati setiap anak, tetapi Tuhan menegaskan
bahwa anak-anak begitu berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan Yesus menjadikan anak-anak sebagai teladan seorang yang mempunyai kerajaan Allah. Pertanyaan lalu muncul, Bapak Ibu, kira-kira mengapakah gambaran anak-anak ini bisa dijadikan teladan sebagai seorang yang mempunyai kerajaan Allah? Apa istimewanya dan apa yang bisa diteladani bersama? Dalam bacaan kita pada hari ini, Tuhan Yesus menekankan nilai yang luar biasa, yaitu kita sebagai orang dewasa harus belajar dari spiritual anak-anak. Mereka memiliki kualitas spiritual yang patut kita teladani, seperti kesederhanaan anak-anak. Anak-anak itu memiliki kesederhanaan, apa adanya, tidak berpura-pura. Yang kedua, anak-anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika kita sebagai orang dewasa juga sepatutnya harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, haus akan firman Tuhan yang sejati. Yang ketiga, anak-anak ini memiliki hati yang terbuka. Mereka selalu membuka hati untuk menerima apa yang baik dalam dirinya. Yang keempat, anak-anak ini menaruh begitu penuh sebuah kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, anak-anak inilah yang harus sifatnya kita teladani sebagai orang dewasa. Dan Tuhan juga menekankan bahwa sifat anak-anak adalah gambaran bagi seorang yang mempunyai kerajaan Allah. Tetapi mari kita melihat kenyataan sehari-hari kita. Kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang tua mereka, seringkali berada dalam situasi sibuk. Seringkali kita terlalu fokus pada pekerjaan kita, pada urusan duniawi kita, dan seringkali kita mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi fondasi untuk perkembangan mereka. Kita seringkali lupa untuk menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Kita seringkali lupa menjadi tempat berkeluh kesah mereka, sehingga kita tidak maksimal dalam membimbing mereka menuju jalan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, panggilan inilah yang seharusnya kita teladani bersama. Tuhan Yesus sangat menghargai anak-anak. Tuhan Yesus sangat menyayangi setiap anak-anak. Untuk itulah panggilan ini menginspirasi saya dan dua teman saya untuk menerima panggilan Tuhan dalam ambil bagian turut mendampingi anak-anak. Kami sebagai mahasiswa teologi Universitas Kristen Teknologi Solo membuat sebuah karya berupa buku media interaktif bagi anak-anak. Buku ini bertujuan untuk menarik minat anak-anak dalam memahami kebenaran firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan. Buku inilah sarana bagi anak-anak
untuk bisa belajar mengenai firman Tuhan dengan cara yang menyenangkan, penuh warna, dan interaktif. Karya inilah tidak hanya untuk dinikmati, tetapi karya ini juga menjadi berkat dan membantu meneladani kasih Tuhan kepada anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, buku ini bisa memberkati setiap kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, untuk mengenalkan firman Tuhan kepada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk memperhatikan, untuk membimbing dan memberkati setiap anak-anak kita, sebagaimana Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi berkat dan dapat membantu mereka menjadi generasi penerus yang kuat dalam iman. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita menyadari bahwa setiap anak adalah mimpi Allah yang sedang bertumbuh. Setiap anak adalah mimpi Allah yang sedang berkembang. Mereka perlu dibimbing, diarahkan, dan diberi ruang untuk bertumbuh, sehingga mereka bukan saja generasi penerus, melainkan mereka adalah mitra perjalanan iman Kristen. Kiranya kasih Tuhan Yesus yang datang sebagai seorang anak bayi yang lahir di Bethlehem, yang sebentar lagi akan kita hayati dan akan kita rayakan bersama, senantiasa membuka hati kita untuk memelihara, memberkati, dan menghargai setiap anugerah kasih Allah kepada anak-anak. Selamat menjadi penolong bagi setiap anak. Mari kita selalu menghargai mereka di setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.